Hai Sobat Horor, maaf nih baru update lagi. Kali ini Awan Cerpen akan membawakan cerita horor dari cerpenmu.com yang berjudul Anak Mantan Dukun karya Putri Kirana Arlani. Namaku Intan, aku adalah anak dari seorang yang sakti. Aku adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Ayahku adalah pengikut aliran sesat. Beliau bertapa di banyak tempat untuk mendapatkan beberapa ilmu seperti ilmu kebal dan ilmu-ilmu lainnya. Selain ilmu-ilmu tersebut, beliau juga mendapat barang-barang pusaka seperti pedang, keris, jenglot, serta barang-barang pusaka lainnya. Beliau juga mengajari kakak-kakakku yang lain tetapi tidak denganku. Ayah, mengapa kau tidak mengajariku ilmu-ilmu seperti kakak yang lain? Kataku, karena kamu istimewa daripada anak ayah yang lain, kata ayah. Tapi apa yang istimewa dariku ya? Kataku. Ayah pergi begitu saja dari hadapanku. Setelah kejadian itu aku tidak pernah bertanya lagi kepada ayahku. Aku hanya melihat saat kakak-kakakku yang lain dilatih oleh ayahku. Beberapa 2 tahun kemudian, temanku memintaku untuk mengantarnya ke dukun. Saat sampai di rumah dukun itu, tiba-tiba dukun tersebut bersalaman denganku. Lalu tiba-tiba dukun tersebut kerasukan dan berkata, "Cah Ayu," ucap dukun itu sambil menatapku lembut, dengan menggunakan bahasa Jawa. "Kamu siapa?" Tanyaku sambil ketakutan. "Ora usah wedi karo aku," ucap dukun itu, dengan menggunakan bahasa Jawa. "Aku kui sing enjo awakmu saka bayi sampai saiki," ucap dukun dengan bahasa Jawa. Setelah itu dukun itu kembali sadar. "Kamu anak dari Mbah Joko kan?" ucap dukun itu. "Iya." "Anda kok bisa tahu ucapku?" "Itu tadi adalah penjagamu dari bayi sampai sekarang yang disuruh oleh ayahmu," ucap dukun itu. "Tapi ayahku tidak pernah berkata padaku tentang ini semua," ucapku, "karena ayahmu sudah tahu dari saat kamu masih di dalam kandungan kamu memiliki kemampuan yang lebih dari anak-anak ayahmu yang lain," ucap dukun itu, "dan hanya kamulah yang bisa membantu ayahmu terbebas dari ilmu-ilmu yang dimilikinya," ucap dukun itu. "Oh ya, ayahku sudah bertaubat 1 tahun yang lalu. Saat beliau menderita penyakit jantung. Beliau juga sudah melepas sebagian ilmu-ilmu yang dimilikinya dan beliau juga belajar tentang agama Islam dan memimpin kami ke jalan yang benar. Bahkan dengan hanya mendengarkan ayah bercerita membuat kami kenyang dengan pelajaran agama." Setelah pulang dari dukun tersebut, aku menanyakan tentang semuanya kepada ayahku. "Ayah, apa benar ada jin Islam yang menjagaku?" Ucapku, "Iya, jin itu akan membantumu menuju ke jalan yang benar," ucap ayah. "Tapi ayah tidak pernah memberitahuku." Ucapku, "Itu ayah lakukan agar kamu tidak takut dan mulai terbiasa dengannya," ucap ayah. Setelah percakapan singkat itu aku jadi bisa melihat hal-hal seperti hantu dan lain-lainnya. Karena takut dengan penjagaku, aku tidak pernah menghiraukannya. Sampai di suatu ketika aku merasa risih dan berkata kepada ayahku, "Yah," ucapku. "Iya, kenapa nak?" Ucap ayah. "Aku mulai risih dengannya," ucapku. "Mengapa kau tidak berkomunikasi saja dengannya?" Ucap ayah. "Aku takut ya," ucapku. "Mengapa kau takut, toh dia juga yang menjagamu?" Ucap ayah. "Iya juga sih," ucapku. "Gimana cara memanggilnya ya?" Ucapku. Ayah pun mengajariku memanggil penjagaku tersebut. "Nyai, Nyai, Nyai," ucapku di dalam hati. Dan muncul seorang wanita cantik memakai pakaian adat Jawa. Dia juga membawa sebuah panah dan sebilah pedang di belakang punggungnya. Dia bertanya kepadaku menggunakan bahasa Jawa. "Cah Ayu," ucap Nyai. "Nggih Nyai." Setelah percakapan singkat itu aku merasa hariku menjadi lebih seru ketika ada Nyai di sampingku. Ketika aku lupa makan atau hal lainnya, Nyai pasti selalu mengingatkanku. Dan jika ada makhluk jahat yang menggangguku, Nyai pasti selalu datang dan mengusir makhluk tersebut. 1 tahun kemudian, hari ini adalah hari kematian ayahku. Aku merasa sedih sekaligus senang. Aku senang karena ayahku akhirnya bisa terlepas dari ilmu-ilmu tersebut dan ayah bisa merasa tenang di sana setelah 3 kali mengalami mati suri. Tapi aku juga sedih karena aku sudah benar-benar kehilangan ayahku. Tapi untung saja ada Nyai yang selalu menenangkanku. Setelah jenazah ayah sudah dikebumikan, aku pulang ke rumah untuk istirahat.
Tapi saat sampai di rumah aku diganggu oleh beberapa makhluk peliharaan ayah dan saat itu Nyai kembali membantu. Setelah beberapa saat aku menelepon salah satu murid ayah yang sudah menjadi seorang kiai untuk membersihkan rumahku. Setelah beberapa saat kiai itu datang dan membersihkan rumah. Ia pun berkata, ada beberapa peninggalan ayahmu yang tidak bisa aku bersihkan. Ucap kiai itu, kenapa? Ucapku, karena mereka hanya mau disentuh olehmu. Ucap kiai itu, yang mana? Ucapku, ada sebilah pedang, sebuah keris dan sebuah Al-Quran. Ucap kiai itu, baiklah itu nanti akan kurus. Ucapku, setelah mengantar kiai itu ke depan aku kembali masuk ke dalam dan mencoba membuka barang-barang tersebut. Saat aku membuka pedang keluarlah seekor jaguar berwarna hitam. Berikutnya aku membuka sebuah keris dan di dalamnya terdapat seekor harimau putih. Dan saat aku membuka Al-Quran muncul seorang pria Arab memakai sorban dan aku bertanya, siapa kalian? Ucapku, kami adalah penjagamu setelah Nyai yang khusus disuruh oleh ayahmu. Ucap mereka, baiklah, ucapku. Dan muncul seorang wanita cantik memakai pakaian adat Jawa. Dia juga membawa sebuah panah dan sebilah pedang di belakang punggungnya. Dia bertanya kepadaku menggunakan bahasa Jawa. Cah ayu, ucap Nyai, nggih Nyai. Setelah percakapan singkat itu aku merasa hariku menjadi lebih seru ketika ada Nyai di sampingku. Ketika aku lupa makan atau hal lainnya Nyai pasti selalu mengingatkanku. Dan jika ada makhluk jahat yang menggangguku Nyai pasti selalu datang dan mengusir makhluk tersebut. 1 tahun kemudian, hari ini adalah hari kematian ayahku. Aku merasa sedih sekaligus senang. Aku senang karena ayahku akhirnya bisa terlepas dari ilmu-ilmu tersebut dan ayah bisa merasa tenang di sana setelah 3 kali mengalami mati suri. Tapi aku juga sedih karena aku sudah benar-benar kehilangan ayahku. Tapi untung saja ada Nyai yang selalu menenangkanku. Setelah jenazah ayah sudah dikebumikan, aku pulang ke rumah untuk istirahat. Tapi saat sampai di rumah aku diganggu oleh beberapa makhluk peliharaan ayah dan saat itu Nyai kembali membantu. Setelah beberapa saat aku menelepon salah satu murid ayah yang sudah menjadi seorang kiai untuk membersihkan rumahku. Setelah beberapa saat kiai itu datang dan membersihkan rumah. Ia pun berkata, ada beberapa peninggalan ayahmu yang tidak bisa aku bersihkan. Ucap kiai itu, kenapa? Ucapku, karena mereka hanya mau disentuh olehmu. Ucap kiai itu, yang mana? Ucapku, ada sebilah pedang, sebuah keris dan sebuah Al-Quran. Ucap kiai itu, baiklah itu nanti akan kurus. Ucapku, setelah mengantar kiai itu ke depan aku kembali masuk ke dalam dan mencoba membuka barang-barang tersebut. Saat aku membuka pedang keluarlah seekor jaguar berwarna hitam. Berikutnya aku membuka sebuah keris dan di dalamnya terdapat seekor harimau putih. Dan saat aku membuka Al-Quran muncul seorang pria Arab memakai sorban dan aku bertanya, siapa kalian? Ucapku, kami adalah penjagamu setelah Nyai yang khusus disuruh oleh ayahmu. Ucap mereka, baiklah, ucapku. Dan peperangan antar jin pun dimulai, dan untung saja Nyai yang memenangkan pertarungan itu dan juga akhirnya hantu itu pergi. Beberapa bulan kemudian, aku merasa kesal dengan seseorang. Karena sangat kesal aku hampir saja menyebut mantra untuk membunuh orang itu. Tapi untung saja ada suara yang persis dengan suara ayah beliau berkata, jangan, nanti kamu akan menyesal. Ucapnya dengan membelai rambutku, tetapi saat aku menengok ke belakang tidak ada siapapun melainkan hanya para penjagaku tersebut. Setelah mengetahui kalau itu adalah mereka hatiku jadi lebih tenang dan aku yakin itu tadi bukan suara ayah melainkan mereka. Setelah kejadian tersebut hidupku jadi lebih tenang karena ada mereka dan suamiku yang menemaniku. Dan sekarang aku telah dikaruniai 2 anak kembar. Dan hidupku kini bahagia.